Saat ini gitu loh, kontrak juga sudah dilakukan, tapi juga belum ada 1 sen pun melakukan kewajibannya kepada klien kami gitu loh. Jadi kami... Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah hasilnya gimana melaporkan yang kedua ini? Jelaskan. Iya betul, ini laporan kedua, tapi ini laporan pertama dengan Pak Sunar. Nanti akan melaporkan apa sih yang akan dilaporkan oleh Fred? Ya, jadi ada dugaan, ya, ada dugaan kerugian yang dialami oleh klien kami dan ada dugaan sangkaan pasal terkait dengan penipuan, ya, penipuan dan juga tentang undang-undang kesehatan yang diatur dalam KUHP. Kerugiannya apa aja bang? Dari sampai kerugiannya. Baik, mengenai kerugian itu sendiri, bahwa perlu disampaikan klien kami sampai dengan detik ini belum pernah menikmati 1 sen pun atas perhubungan hukum yang ada dengan pihak terlapor yang melakukan dugaan ini. Di sisi lain, klien kami pun mengalami katakanlah secara medis, gitu. Dan nanti kita perjelas itu di depan penyidik. Sampai saat ini ada pihak dari pihak mereka yang coba menghubungi mungkin untuk melakukan perdamaian atau apa? Bang? Secara resmi kami belum mendapatkan ya adanya itikat baik dari kuasa hukum klinik tersebut. Jadi ya kami anggap sampai detik ini belum ada bicara konkret atau secara resminya seperti apa. Buat Fredrika sendiri nih gimana keinginannya dalam kasus ini? Keinginannya, ya saya ingin keadilan, justice, karena saya merasa saya menjadi victim. Sampai sekarang belum ada etikat baik dari klinik, makanya saya berani melakukan laporan kedua, mau melewati hukum. Jadi saya juga minta ya, ini tentunya menjadi perhatian untuk Bapak Menteri Kesehatan, karena kalau seorang putri Indonesia ya yang mewakili Indonesia di kancah internasional, masuk 10 besar di internasional dalam Miss Universe, bisa mendapatkan ya atau mengalami hal-hal yang tidak baik terkait dengan kesehatannya, maka saya minta perhatian Bapak Menteri untuk mengawal atau mengikuti kasus apa yang dialami oleh klien kami. Ya, karena seorang putri Indonesia saja yang mewakili negara kita diperlakukan seperti ini. Ya, tidak menutup kemungkinan adanya korban-korban lain atau bagaimana nasib dengan orang yang biasa. Ya, kalau seorang putri Indonesia bisa dilakukan ya atau dugaan-dugaan dirugikan seperti ini secara klinis, secara medis. Dalam pelaporan ini ada nggak bukti-bukti yang dibawa gitu misalnya atau apa gitu semacam yang kesehatan nama Bang Sunan dan Fredrik ini? Iya, yang pasti kami sudah persiapkan alat buktinya seperti foto sebelum dan sesudah ya. Lalu juga kita bawa ada beberapa alat bukti yang terkait ya adanya peristiwa hukum yang dialami oleh klien kami. Pasal-pasal apa yang dilaporkan bang? Kami di dalam hal ini mencoba untuk melaporkan dari sisi undang-undang kesehatan, seperti tanpa bermaksud mendahului, intinya undang-undang kesehatan lah, yang salah satunya itu ancamannya itu di pasal 197 undang-undang kesehatan, itu ancaman hukumannya itu 10 tahun dan denda 1,5 miliar. Berarti kan banyak kerugian yang kamu alami ya, mungkin yang tadinya kamu bisa beraktivitas, mungkin ada iklan, ada apa, itu ada hal-hal seperti itu nggak sih yang mungkin kamu alami? Ada pastinya, karena ya pekerjaan saya sebagai public figure ya terganggu oleh kejadian kemarin dengan klinik tersebut. Jadi pasti saya harus ambil off dari kerja karena saya harus sembuhin dulu
wajahnya. Nggak hanya karena fisik ya, tapi rasa sakit yang saya alami juga berhenti saya untuk bekerja juga. Kalau boleh tahu kerugiannya kalau boleh ditotal berapa sih total kerugian? Total kerugiannya berapa kira-kira? Banyak job yang harus di ini kan? Udah pasti kerugian itu material itu udah pasti. Jadi perlu kami pertegas di sini. Ini Putri Indonesia, di mana negara harus hadir. Karena salah satu putri yang hadir di kancah dunia adalah klien kita, yang mana saat ini mengalami kerugian. Jadi kerugian itu bukan hanya material maupun imaterial. Jadi kenapa saya bilang negara harus hadir? Karena salah satu yang bisa ke kancah dunia, dan ini adalah salah satu bentuk daripada bela negara. Kehadiran dia kembali ke Indonesia dan mengalami ya kecelakaan seperti ini, wajahnya ya seperti yang foto yang kalian lihat, ini kan juga sangat merugikan bukan hanya kepada dirinya, juga kepada publik, kepada negara gitu loh. Sehingga kenapa dia mengambil langkah hukum? Karena memang sampai saat ini dari klinik tidak pernah punya etikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari kecelakaan sampai dengan saat ini gitu loh. Kontrak juga sudah dilakukan, tapi juga belum ada 1 sen pun melakukan kewajibannya kepada klien kami gitu loh. Jadi kami harap supaya dengan laporan ini ya, perbuatan-perbuatan yang merugikan dari para klien kami, inilah yang akan klien kami bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan buat dirinya untuk hari ini dan juga ke depan. Jangan sampai kejadian ini berulang lagi kepada pihak-pihak yang lain. Artinya gini, klien kami telah melakukan kewajibannya. Kami memiliki bukti-bukti untuk itu. Ada perjanjian, ada hal-hal itu. Nah, klien kami telah melakukan, menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, di mana klien kami ini diundang untuk dijadikan brand ambassador beserta perbuatan hukumnya. Nah, sudah dilakukan dan dijalankan. Nah, mungkin terkait dengan itu ada yang mau disampaikan? Ya, saya sebagai orang tua ya, dan langsung menyaksikan dan saksi bagaimana terjadinya peristiwa ini, dan saya tidak terima ya atas pernyataan pengacara pihak klinik tersebut yang mengatakan anak saya itu pansos ya. Ya, di mana pansosnya? Siapa yang tidak tahu anak saya itu ya sebagai sudah membawa nama negara ya di kancah internasional ya. Kita tidak mencari pansos ya, di sini saya mencari keadilan dan sudah cukup lama ya, dari awal kami sudah kasih waktu, tidak ada etikat baik ya. Kalau kami cari pansos, kami sudah bersuara dari awal ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang saya baca itu ya, itu tidak baik buat saya dan saya tidak terima, dan saya rasa siapapun orang tua yang melakukan seperti saya, siapa anaknya yang terjadi peristiwa ini pasti akan berbuat sesuatu gitu loh ya. Kita tidak sembarangan kami ngasih waktu, jarak ya, etiket baik dulu kami lakukan, tapi tidak ada, dan ini kita jalan hukum ya, dan jalan hukum yang ini kan kita punya bukti guys, saksi kok. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.